Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga semuanya tetap sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film biografi sejarah tentang sosok yang terkenal di kalangan Tionghoa. Beliau merupakan seorang sejarawan, ahli filsafat, ahli strategi perang, serta ahli politik. Beliau juga merupakan seorang pendiri aliran Konfusianisme, yang mana beliau bernama Kongqiu, atau lebih dikenal dengan nama Konfusius. Menceritakan tentang perjalanan kehidupannya yang berawal dari seorang warga biasa, hingga dirinya bisa memiliki jabatan tinggi di kerajaan Lu sebagai menteri hukum. Saat itulah Kongqiu mulai memiliki banyak musuh dari kalangan politik di kerajaannya, dikarenakan beliau memiliki cara pandang yang berbeda. Tak hanya itu, Kongqiu juga sempat dimusuhi oleh beberapa pihak dari kerajaan lainnya. Mereka khawatir eksistensi beliau sebagai menteri yang mempunyai banyak pengikut dapat mengancam kekuasaan kerajaan lain. Salah satunya adalah kerajaan Qi, yang dari dulu menjadi rival abadi dari kerajaan Lu. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Confucius. Pada tahun 501 sebelum Masehi, terdapat sebuah dinasti yang paling lama berkuasa di daratan Tiongkok bernama Dinasti Zhou, yang memerintah pada periode 1046 sampai 256 sebelum Masehi. Dinasti itu menangani beberapa negara di bawah kekuasaannya, salah satunya adalah negara Lu. Pada saat itu, negara Lu dipimpin oleh seorang adipati bernama Lu Dinggong, serta dibantu oleh para menteri-menterinya dari 3 klan aristokrat, masing-masing terdiri dari klan Jixi, Sushi, dan Mengxi. Akan tetapi salah satu dari menterinya yang bernama Ji Yiru tewas dalam tragedi pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok oknum. Maka dari itu, agar pemerintahan tetap berjalan dengan stabil, Adipati Lu Dinggong memanggil Kongqiu atau Konfusius atau juga Konghucu untuk menempati posisi yang ditinggalkan oleh Ji Yiru sebagai menteri. Penunjukannya itu bukan semata-mata tanpa alasan. Hal itu dikarenakan Kongqiu berhasil membangun kotanya menjadi lebih berkembang saat dirinya menjabat sebagai wali kota Zhongdu selama 1 tahun. Maka wajar apabila Kongqiu berhasil membuat kotanya semakin maju, yang membuat warganya menjadi tentram. Pasalnya, beliau merupakan seorang filsuf yang mengajarkan cinta kasih sayang sesama makhluk hidup. Hingga ajarannya ini dikenal dengan paham Konfusianisme yang nantinya berkembang menjadi sebuah agama Konghucu. Kembali ke cerita. Awalnya Kongqiu menolak tawaran tersebut dikarenakan beliau bukan dari kalangan bangsawan. Namun karena Adipati Lu Dinggong sangat membutuhkan jasanya, pada akhirnya Kongqiu menerima tawaran tersebut. Di tempat lain, seluruh anggota klan Jixi sedang mengadakan upacara pemakaman Ji Yiru. Upacara tersebut dipimpin oleh Ji Sunxi, seorang politikus yang menjabat sebagai menteri dalam negeri bagi negara Lu, sekaligus ketua dari klan Jixi. Dalam upacara itu juga, terlihat beberapa orang dari kalangan budak yang sedang terikat. Tujuannya untuk dikorbankan demi menunjukkan bentuk kesetiaannya kepada mendiang tuannya. Hal ini berlaku pada zaman itu di daratan Cina. Namun salah satu budak yang bernama Qi Shigong berhasil meloloskan diri dari kejaran seorang jenderal yang bernama Jenderal Gong Shanniu. Sampai dirinya tak sadar bahwa kini dia telah berhasil bersembunyi di padepokan milik Kongqiu. Ternyata jejak pelariannya itu telah diketahui oleh Jenderal Gong Shanniu. Dengan segera beliau meminta kepada Kongqiu untuk mengembalikan anak tersebut. Namun Kongqiu menolaknya karena beliau sangat merasa iba setelah melihat kondisi Qi Shigong yang telah dipenuhi dengan luka. Dari penolakannya itu, Jenderal Gongsan membawa permasalahan ini sampai ke rapat pertemuan dengan para menteri-menteri. Di sana, dia dengan sengaja ingin mempermalukan Kongqiu di hadapan semua pejabat tinggi.
Namun dengan kecerdasannya, Kong Qiu berhasil menyerang balik Jenderal Gongsan hingga dirinya dibuat malu. 这与人殉之礼无关。大司徒，请你赦免他吧。他是我家的头奴，你竟敢私自收留？微臣等也赞同两位大夫的意见，推陈出新。 Dari sana pula, Kong Qiu berhasil menghapus sistem pengorbanan budak yang selama ini menjadi budaya di wilayah kerajaan. Dan atas hal itu, Adipati Ludinggong sangat merasa kagum dengan karakter intelek yang dimiliki oleh Kong Qiu. Meskipun banyak pejabat kerajaan yang tak sependapat dengan dirinya, kini Kong Qiu menjadi sosok penting di kerajaan Lu. Sampai-sampai eksistensinya sebagai menteri menjadi ancaman bagi lawan politiknya, termasuk dari kerajaan Qi yang dipimpin oleh Adipati Jing. Beliau terlahir dengan nama Yuan dan merupakan seorang adipati Qi yang berkuasa sejak tahun 547 hingga tahun 490 sebelum Masehi. 最大的梦想就是吞并鲁国。君上，孔丘在鲁国得。 Adipati Jing tak mau apabila Kong Qiu menjadi penghalangnya dalam ambisi tersembunyinya untuk menguasai kerajaan Lu. Maka dia mulai menyusun sebuah rencana bersama dengan salah satu menterinya yang bernama Li Chu supaya bisa melumpuhkan Kong Qiu. 这甲骨会盟，遣使送往鲁国，诺。好主意呀！ Di sisi lain, Kong Qiu juga telah menerima kabar dari kerajaan Qi bahwa Adipati Ludinggong telah menyetujui untuk saling bertemu guna membahas rencana aliansi dengan Adipati Jing. Di sana, dia mulai tersadar bahwa aliansi itu merupakan sebuah jebakan, dan dengan segera dia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk meninjau lokasi Jiagu yang menjadi titik pertemuan dari kedua belah pihak. Sementara dirinya akan menjumpai Perdana Menteri Ji Sunxi untuk meminta 500 personil pasukan kereta kuda sebagai bentuk antisipasi jika situasi di sana menjadi medan pertempuran yang tak terkendali. 在会盟地有所戒备，这次会盟地点是齐人定的。 你跟子国是我方可以佩剑上台的人。 Di sebuah kota bernama Kota Biyi, Kong Qiu bersama dengan muridnya yang bernama Yan Hui segera menemui Perdana Menteri Ji Sunxi. Di sana beliau langsung mengutarakan maksud tujuannya untuk meminta 500 personil pasukan kereta kuda. Dan setelah mendengar permintaan itu, Ji Sunxi tak mau memberinya secara cuma-cuma, yang mana beliau meminta kepada Kong Qiu untuk berlomba panahan sebagai syarat permintaan itu. 兵车给你500胜，要多少胜500胜。心不见，别反悔，死无戏言，赢了就给你。 Dalam perlombaan itu, tanpa diduga, Kong Qiu berhasil mendominasi pertandingan, yang pada akhirnya Ji Sunxi mau tak mau harus terpaksa menyetujui permintaannya. Keesokan harinya, acara pertemuan itu telah berlangsung. Namun Kong Qiu masih merasa khawatir akan pasukan yang telah dijanjikan oleh Ji Sunxin, yang memang masih belum terlihat sampai saat ini. Dan tak lama kemudian, apa yang dipikirkan oleh Kong Qiu terjadi. Kini kerajaan Wei mulai mengerahkan pasukannya untuk mengepung Kong Qiu serta Adipati Ludinggong supaya bisa melumpuhkan mereka. 诺还我师弟，干杯！我看也不是不可考虑。 Di sana Kong Qiu tak bisa berdiam diri. Dia segera melepaskan panah berapinya sebagai tanda bahwa pasukan berkuda yang sangat ditakuti oleh kerajaan Qi telah siap untuk terlibat pertempuran. Meskipun semua itu hanyalah tipuan serta gertakan belaka, namun strategi itu justru berhasil menciutkan nyali musuhnya, sehingga niatan buruk dari Adipati Jing kepada Kong Qiu dapat diketahui, walaupun tak bisa berhasil. 言已到达甲骨之边，听候大司。 这次我军前来盟会，是为了和平而来。 Di tempat lain di kerajaan Wei, seorang putra mahkota bernama Kuai Kui sedang meminta permohonan kepada ayahnya yang merupakan seorang penguasa di sana. Beliau bernama Adipati Ling, serta permaisurinya yang bernama Nanzi. Meskipun Nanzi merupakan seorang permaisuri kerajaan, namun sosoknya menjadi sangat penting. Pasalnya dialah yang menjalankan seluruh pemerintahan kerajaan Wei, termasuk penolakan permintaan dari Kuai Kui yang ingin menampung Jenderal Gongsan Niu yang kini dicap sebagai pemberontak. 鲁国季氏的家臣公山友，难道你还舍不得撒手吗？ Seiring berjalannya waktu, kepintaran dan kejeniusan Kong Qiu dalam berpolitik semakin melejit.
Tak hanya itu, Adipati Ludinggong juga menunjuk murid-muridnya untuk mengisi jabatan di berbagai sektor pemerintahan karena dia membutuhkan orang-orang yang cerdas supaya kerajaan Lu menjadi lebih maju di antara kerajaan-kerajaan lainnya. 也大有可用之才呀！哎呀，当此国家多事之秋，哎呀，没想到大司徒是如此的让心。 Namun dampak buruknya membuat jabatan Menteri Dalam Negeri yang dipegang oleh Ji Sun Sin harus terpaksa dialihkan kepada Kong Qiu yang terjadi pada tahun 498 sebelum Masehi, sementara dirinya akan menjabat sebagai Menteri Hukum. Dan dari sanalah awal mula terjadinya kecemburuan sosial di kalangan para pejabat pemerintahan. Dalam masa jabatannya, Kong Qiu memulai tugas perdananya sebagai Menteri Dalam Negeri, yaitu untuk menghancurkan kekuatan pasukan dari Jenderal Gongsan yang kini telah dicap sebagai pengkhianat. 苟利国家，生死以至，三桓的势力，是时候了。 Karena mereka berlindung di kota Biyi sebagai tempat kekuasaan dari 3 klan aristokrat, maka mau tak mau Kong Qiu juga harus meruntuhkan tembok tersebut meskipun mendapat pertentangan dari banyak pihak. Kong Qiu akan menghancurkan kota tersebut bukan tanpa alasan. Dia ingin mengganti sistem pemerintahan otonom dengan sistem pemerintahan terpusat dan tidak lagi didominasi oleh 3 penguasa klan aristokrat. 削掉这3座高城，近几十年来，三都竟成了家臣的私产。 Untuk menjalankan sistem tersebut, mula-mula Kong Qiu harus mampu mencari sekutu yang sejalan dengan pemikirannya, seperti Adipati Ludinggong dan Menteri Hukum Ji Sun Si, karena hanya merekalah yang menjadi tokoh kuncinya, serta mereka berdualah yang memiliki otoritas militer. Alhasil, strategi yang dilakukan oleh Kong Qiu dapat berbuah manis. Jenderal Gongsan dan pasukannya memilih untuk mundur dan beralih ke wilayah lain. Namun kini mereka akan berencana untuk menguasai ibu kota dengan melumpuhkan warga yang tak berdosa. 那我就趁机先反，直取都城。祝贺代国相施政马到成叔功。尊子高的军队现已顺利占领该城。 Saat pasukan Jenderal Gongsan telah berada di ibu kota, Kong Qiu secara inisiatif menjadi seorang komandan ahli perang hingga peperangan pun tak bisa dihindarkan lagi. 在哪儿？陶先生继父不要逃走啊！ 把叛军引到五子台。诺，给我杀！ Dalam pertempuran itu, Jenderal Gongsan tak mampu menembus parameter pertahanan yang diciptakan oleh Kong Qiu, hingga akhirnya pasukan Jenderal Gongsan dapat dilumpuhkan. Walaupun kala itu, dirinya berhasil melarikan diri ke wilayah Qi. Setelah berhasil memberantas pemberontakan, Kong Qiu segera melanjutkan misinya untuk menyatukan pemerintahan terpusat dengan cara mengirim muridnya sebagai gubernur di wilayah yang dikuasai klan Susi serta klan Mengsi. 这关键时刻，接大司徒哪儿去了？ Namun tanpa diduga, kerajaan Qi memanfaatkan kekisruhan yang terjadi di dalam tubuh kerajaan Lu, yang kemudian kini mereka bersiap untuk mengerahkan setidaknya 30.000 prajurit. Tak hanya dari pihak musuh kerajaan, pihak musuh politiknya kini memanfaatkan kesalahan yang dibuat oleh Kong Qiu. Pasalnya, dengan meruntuhkan benteng di kawasan kerajaan Lu, maka akan memudahkan pihak musuh untuk bisa menembus jantung pertahanan ibu kota. Dari sanalah para tokoh 3 klan aristokrat yang diwakili oleh Ji Sun Sin secara sepihak mengusir Kong Qiu dari kerajaan dengan mengatasnamakan Adipati Ludinggong, dan secara terpaksa beliau harus keluar dari kerajaan tersebut untuk meninggalkan jabatannya sebagai menteri.
Inilah awal mula perjalanan Kongqiu menebarkan paham Konfusianismenya bersama dengan para murid-muridnya sampai ke pelosok negeri yang mereka datangi. Meskipun pada awalnya mereka selalu mendapatkan penolakan dari orang-orang di sana, namun Kongqiu tak mempedulikan hal itu. Beliau terus membagi ilmunya tentang kasih sayang sesama makhluk hidup. Hingga dari perjalanannya itu, beliau tak sengaja bertemu dengan sosok Laozi untuk saling bertukar pikiran. 必须不能像葫芦一样挂在门楣上。孔丘啊，当今之事王上善若水啊。 Beliau merupakan seorang filsuf Tao Tiongkok kuno semi legendaris atau pendiri paham Taoisme. Kelak di masa depan, dia diklaim serta dipuja sebagai nenek moyang dinasti Tang pada abad ke-7 hingga abad ke-10. Dan beliau juga menjadi orang yang dihormati di Tiongkok modern dengan marga populer Li. Seiring berjalannya waktu, Kongqiu telah memasuki usia renta dan saat ini daratan Cina sedang memasuki zaman perang, termasuk apa yang dialami oleh kerajaan Lu yang sedang menghadapi invasi dari kerajaan Qi. Saat itu Jishunshi telah menyadari kesalahannya dengan mengusir Kongqiu dari istana. Pasalnya saat ini di kerajaan Lu telah kehilangan sosok pemikir yang memang sangat ahli di dalam segala bidang, termasuk ahli strategi perang. 用它对付齐军，应绰绰有余。 菲儿，最近可听到过孔丘的消息吗？啊，也兵无良将。 Maka dari itu, beliau meminta kepada anaknya untuk meminta Kongqiu kembali ke istana. Karena Kongqiu kini hanya fokus menebarkan ajaran Konfusianismenya. Maka untuk itu, beliau hanya mengutus muridnya untuk membantu kerajaan Lu yang sedang bertempur dengan kerajaan Qi. 夫子，能打胜这一仗？叶回，你说的对。 Beberapa minggu kemudian, kerajaan Qi masih terus berusaha menyerang kerajaan Lu. Sementara di tempat lain, Kongqiu kini masih terus berpindah-pindah tempat untuk menyebarkan ajarannya. Hingga tanpa terasa, beliau telah mempunyai murid yang sangat banyak. 大家都很累了，把这里收拾。没人呢，看来这个村子有人乱被给烧光了。 Namun jumlah muridnya saat ini tak serta-merta membuat hati Kongqiu merasa bahagia karena Yan Hui dan Zilu, murid kesayangannya, satu persatu mereka telah tewas. Kala itu Yan Hui tewas saat beliau menyelamatkan beberapa buku dan kitab di sungai yang sangat dingin, sedangkan Zilu tewas saat bertempur. Namun perasaan dukanya itu tak berlangsung lama, dikarenakan saat itu beliau dihampiri oleh seorang utusan dari kerajaan Lu seraya membawa sebuah giok. Utusan itu diperintah oleh Jishunshi yang kondisinya kini sudah menua dan sakit-sakitan supaya Kongqiu bersedia kembali ke istana. 孔大人，我父亲他派公子前来请夫子回国。司徒重病多年，不理朝政。 Maka sebelum menerima tawaran tersebut, Kongqiu memberikan satu syarat, yaitu dia tak ingin dijadikan serta menjabat kembali sebagai seorang politikus tanpa butuh perundingan. Kemudian syarat itu dipenuhi. Hingga akhirnya pada tahun 484 sebelum Masehi, beliau bersama dengan pasukannya kembali ke kerajaan Lu yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan. 回来了，终于回来了。 Di akhir film ini, sekembalinya Kongqiu di tempat kelahirannya di kota Khufu, beliau menghabiskan masa-masa tuanya untuk menulis sebuah buku yang dikenal dengan Analek dan sebuah kitab yang dinamai dengan 4 buku dan 5 klasik yang sekarang menjadi acuan bagi orang-orang Tionghoa. Kemudian memasuki tahun 479 sebelum Masehi, Kongqiu dinyatakan meninggal dunia saat memasuki umur ke-73 tahun. Dan sepeninggalnya beliau, paham Konfusianisme menjadi sangat meluas sampai bisa menandingi paham Buddhisme serta Taoisme. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.